Nah, kedengeran ya? Ke atas kemarin yang dikasihkan ke Empok apa itu tas Vimela. Aku 7 bersaudara. 3 sudah nggak ada, sisa 4 lagi. Kafit baik banget, selalu positif thinking dengan ibunya. Harus positif selalu. Bagaimanapun, segimanapun cerita hidup kalian dengan ibu kalian, tetap kalian harus mendoakan dan tetap surga ada di bawah telapak kaki ibu. Dwigu 69, kenapa nggak dijawab? Apa pertanyaannya? Besoknya. Jadi bukannya nggak bisa, kalian harus bisa. Semua dari bangun pagi sampai merem itu harus positif gitu. Karena kebawa ke kerjaan dan ke kehidupan juga. Caranya gampang kok, mikir aja yang sejahat-jahatnya orang nih ya. Sejahat-jahatnya kita mengenal seseorang, yang kenal ya, ini bukan netizen ya. Sejahat-jahatnya yang kenal, pasti ada sisi baiknya buat kita. Nah, kamu ingat aja kebaikannya gitu. Tapi kalau misalnya kamu mikirin ucapan haters gitu yang mencaci maki atau apa, ya itu resiko dari bermain sosial media. Dan anggap aja memang mereka hantu gentayangan gitu, nggak usah dipikirin. Kalau yang impact ke aku itu kalau aku mengenal orangnya dan aku merasa merasa sesuatu yang nggak baik gitu terhadap diri aku. Nah, itu aku mencoba seburuk-buruknya dia atau sejahat-jahatnya dia ke aku, pasti ada sisi positifnya. Nah, itu yang aku ingat. Nah, benar, rugi kalau berburuk sangka sama orang karena kembalinya ke kita. Itu betul. Chat-chat yang disebar betul atau enggak, aku tidak bisa menjawab betul atau tidak karena aku juga tidak mengikuti, aku juga tidak baca. Tetapi kalau misalnya ada chat-chat yang kira-kira dipercaya atau membahayakan orang lain isinya, tentu orang itu akan bertanya ke aku dan aku akan perlihatkan full chatting-chatting aku di tanggal itu dengan mereka gitu. Jadi buat aku mau seheboh apa chatting yang ada di mana-mana gitu, nggak mengganggu juga kehidupan aku karena aku ngerasa itu bukan hal-hal, aku tidak ada chatting aku yang membunuh, tidak ada chatting aku yang menipu orang, tidak ada chatting aku yang berkolusi atau berapa untuk berbuat berbuat yang kira-kira merugikan orang lain. Kalau chatting aku atau voice note aku untuk ngebela Nikita yang saat itu dipersekusi sama segerombolan orang, ya wajar lah menurut aku karena saat itu adalah Nikita dalam perlindungan aku dan Nikita hanya punya aku saat itu. Soal pemukulan, nah kalau soal pemukulan itu aku nggak mau komentar karena itu sudah diadili dan tidak ada bukti kalau Nikita terlibat. Itu ya kalian harus pintar. Kenapa Kak Niki mau jual tanah yang di Sentul? Karena dia mau beli rumah di Jalan Wijaya. Puas ya. Hubungan dengan Nindi bagaimana? Aku dengan Nindi baik-baik aja. Mana pertanyaannya lagi dong Kak mengenai, aku nggak akan komentar tentang itu, tentang chatting yang menurut aku juga banyak di rekayasa dan dipenggal-penggal ucapan-ucapan seperti apa. Tapi gini ya, untuk teman-teman yang bertanya ke aku kronologis atau ada kan, kalau kita bikin chatting itu pasti ada atasnya ya, pasti ada atasnya tuh apa sih. Kalau kalian hanya baca semenggal, tentu kalian akan pusing gitu. Tapi sudah ya, maksud aku ini kita lagi zaman susah. Toh aku sendiri yang aku nggak merasa aku dizolimi ya, karena memang aku nggak merasa ada orang orang
yang menyebarkan chatting itu yang pertama kali ya tentunya menzolimi aku. Karena apa? Aku udah memaafkannya gitu, apapun perbuatannya aku sudah memaafkannya. Tujuannya apa? Untuk balik ke diri aku sendiri gitu. Pokoknya intinya cuma satu di hidup aku. Selama orang berbuat apapun di hidup aku tidak mengeluarkan darah. Ingat ya, selama orang berbuat apapun ke aku, selama aku tidak mengeluarkan darah, aku nggak akan balas. Iya betul, pembenci akan tetap benci. Tapi kita pun nggak bisa nyuruh orang untuk suka sama kita, dan nggak penting juga buat aku gitu. Kalau aku ada di sosial media untuk urusan yang kira-kira aku bisa berbagi cerita dengan kalian, dan aku mah mau bangun tidur kayak mau tidur kayak mau cakep kayak mau jelek kayak ya aku post-post aja gitu, karena aku nggak ada kepentingannya juga gitu. Gimana nanggepin orang yang suka iri? Abaikan, kamu terus tetap konsentrasi dengan pekerjaan dan hidup kamu. Tuh. Tahun terzolimi sama keluarga. Kalau ada yang zolim, apalagi keluarga sendiri, kamu harus berusaha keras untuk memaafkannya. Harus bisa ya. Terima kasih kalau ada yang menganggap chat-chat itu hanya hiburan. Ya mudah-mudahan di masa pandemi ini bisa menghibur ya. Katanya Mbak Fitri suka ngutang dengan apa tadi, tas branded. Iya gini ya, kalau aku itu sebetulnya membeli barang itu bukan karena aku butuh atau aku karena mau. Kalian boleh tanya ke teman-teman aku. Kadang-kadang aku tuh membeli barang orang itu karena aku mau bantu, mau support gitu. Caranya dengan apa? Ya dengan aku bikin deal dengan mereka. Satu, aku nggak perlu amat. Kedua, juga niat aku juga untuk membantu jualan teman aku gitu. Tentu kalau misalnya itu bentuknya tas, aku juga bukan orang yang kaya banget gitu. Kalian harus tahu aku ini orang biasa. Kalau misalnya aku suka barang dan aku memang punya deal sama penjualnya, oke, aku mau bayar 3 kali atau 4 kali. Satu ya, selama kalian tahu kalian bayarnya dari mana, uangnya dari mana, ya wajar-wajar aja. Kalau misalnya kalian pengen kalau aku tuh punya target di hidup aku. Kalau aku punya tanggung jawab, aku semakin semangat bekerja gitu. Jadi nggak usah dibikin sakit hati, dan nggak usah ditanggapi juga omongan-omongan sampah-sampah begitu. Itu nggak akan membuat aku juga gimana. Biasalah, itu biasalah. Semua aksesoris samaan belinya sama Niki. Bukan sama ya, karena bentuknya begini-begini aja. Kadang-kadang juga itu tadi yang aku bilang, aku sama Niki itu selalu membantu teman-teman yang jualan gitu. Kalau aksesoris apa gitu kan, mereka Sailor Moon mentereng, utang yang penting mau bayar. Kamu punya utang nggak? Bisa bayar nggak? Intan dari Sukabumi, Nasrul Intan. Jam berapa ini ya? Jam 12. Gue udah dikasih arahan buat gebugin lu dimanapun, dan tidak akan pernah dilaporkan ke kantor polisi. Mampus lo. Nih kalau nggak percaya, nih orangnya lagi WhatsAppan tuh. Tuh, lu tahu kenapa gue nggak akan dipenjara kalau gue gebugin lu? Karena bukan gue yang akan gebugin lu, orang lain. Lu hati-hati aja ya. Hati-hati kalau lagi naik sepeda, siapa tahu ditabrak sama truk. Pokoknya lu mati aja. Titik.